Kita akan membahas tentang ekuitas pemegang saham, modal perusahaan, atau biasa sering disebut sebagai saham perusahaan. Kalau dalam accounting, ini adalah akun yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Akun ini mencatat seluruh investasi yang dilakukan oleh pemegang saham dalam bentuk modal maupun yang modal tambahan yang disetor. Jadi ketika kita pemilik usaha meletakkan dana dengan catatan kita sebagai pemilik, itu akan dicatat dalam akun ekuitas ya. Ini ada modal saham, ini ada tambahan modal disetor. Kalau modal saham itu yang langsung, kalau tambahan modal disetor itu selisih yang dibeli oleh pemegang saham. Akun modal ini bisa berubah karena ada tambahan investasi. Itu seperti melalui pembelian atau ada konversi, misalnya dari utang dikonversikan menjadi saham. Tapi juga bisa berkurang ya, misalnya sahamnya ditarik, kemudian dia juga bisa berubah angkanya karena ada laba, bisa juga berkurang karena ada dividen. Saham ini identik dengan kekayaan bersih dari perusahaan. Jadi kalau kita mau lihat saldo ekuitas dia semakin bertambah, berarti itu akan semakin bagus perusahaannya. Ini ada satu contoh. Perusahaan menerbitkan 100.000 saham biasa, lembar ya, 100.000 lembar dengan harga nominal Rp1.000 per saham. Harga jualnya Rp5.000 per lembar saham. Ada seorang investor membeli Rp5.000. Nah, uang yang diterima perusahaan berarti ada 100.000 dikali dengan 5.000 harga jualnya, dapat 500 juta. Nominal saham yang diterima oleh perusahaan 100.000 kita kali 1.000, karena kita hitungnya dari nilai dasarnya ya, dapatnya 100 juta. Selisihnya ada 400 juta. Inilah cara menjurnalnya, di mana perusahaan menerima 500 juta, saham biasanya bernilai 100 juta, dan tambahan modal disetornya sebesar 400 juta. Cash akan meningkat 500 karena kita menerima uang. Saham biasa ada meningkat 100 juta karena kita hitungnya dari nilai nominal. Selisihnya 400 juta itu adalah akibat dari selisih harga jual dan nilai nominal saham perusahaan, yang berarti itu menjadi tambahan modal disetor. Posisinya tetap di ekuitas. Jadi ekuitasnya tetap 500 juta, tetapi 100 juta dalam bentuk saham biasa, 400 juta dalam bentuk tambahan modal disetor. Kemudian ada istilah saham treasury. Ini dimana perusahaan dia sudah diterbitkan sahamnya, sudah dijual juga, tapi kemudian perusahaan beli kembali. Kalau di bursa efek istilahnya sudah dia go public, dia terbitkan saham, masyarakat beli, tapi kemudian si perusahaannya beli lagi dari masyarakat, itu disebut treasury stock. Ini tujuannya untuk meningkatkan nilai saham tersisa atau mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Ada beberapa contoh kasus di Indonesia di mana perusahaannya sudah listing kemudian memilih untuk tidak listing lagi, seperti Surya Dumai, kemudian kalau tidak salah Aqua Danone, dan mungkin ada juga beberapa contoh lain yang saya kurang tahu juga, tapi itu ada di luar negeri juga, pasti ada itu ya perusahaannya kasusnya seperti ini. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita tidak punya hak suara, tidak berhak menerima dividen. Kemudian saham ini dapat digunakan untuk memperoleh pendanaan. Saham treasury yang sudah dibeli ini suatu saat boleh dijual lagi, tentu dengan aturan tertentu ya. Yang jelas nggak mungkin hari ini kita beli lagi treasury stocknya, keesokan harinya atau 2 hari kemudian kita jual lagi, ya itu jelas tidak boleh. Itu ada regulasinya.
Kemudian dia boleh beli menggunakan kelebihan kas, utang atau sumber dana lainnya, ini nggak apa-apa. Kemudian dicatat sebagai penggunaan dari modal sektor di laporan posisi keuangan perusahaan. Ya, ini hanya masalah pencatatan di jurnalnya aja. Treasury stock di debit, karena yang namanya saham itu kan posisinya di kredit. Ini dia di debit karena dia membeli kembali, cashnya berkurang. Ya, ini maksudnya bertambah karena ada akunnya kan. Tapi dia nanti di ekuitas dia akan dibikin tanda kurung itu. Karena ekuitas kan pada dasarnya nilainya adalah di bagian kredit. Karena di debit, treasury stock di debit, maka dia akan dibikin tanda kurung. Ini ada beberapa alasan kenapa melakukan pembelian treasury stock. Untuk meningkatkan nilai saham, ya logikanya gini, ketika saham beredar sudah terlalu banyak, harga saham itu akan lebih cenderung lebih rendah ya, karena dia akan bagi per lembar sahamnya. Tapi ketika saham beredarnya itu diperkecil jumlahnya, maka harga sahamnya akan meningkat untuk menyesuaikan harga pasarnya. Misalnya ada 10.000 lembar saham yang beredar, harganya 1.000. Ketika kita turunkan menjadi 9.000 lembar saham, supaya dia sesuai kan berarti 10.000 sebentar 10.000 kali 1.000 kita bagi dengan 9.000 lembar saham. Jadinya harga saham yang baru adalah 1.111 rupiah. Nah kan ini jadinya meningkat, dia kan harus tetap balance ya, makanya nilai saham lebih meningkat. Kemudian meningkatkan EPS. Ya, ini kan laba per lembar saham ya. Nilai laba dibagi dengan jumlah saham. Kalau jumlah sahamnya semakin sedikit, ya berarti nilai labanya akan semakin tinggi. Meskipun laba bersihnya tetap sama ya. Kemudian menghentikan aksi perusahaan lain. Nah, suatu saat atau suatu ketika ada perusahaan yang membeli saham perusahaan kita dengan niat untuk menggoreng saham perusahaan kita. Menggoreng saham itu artinya dia akan menaikkan harga saham kita melejit, kemudian dia akan jual dan harga saham kita akan anjlok. Itu agak kurang baik ya tindakan seperti itu. Makanya solusinya kurangilah jumlah saham yang beredar sehingga aksi-aksi seperti itu tidak bisa dijalankan. Kemudian menunjukkan kepercayaan perusahaan terhadap dirinya. Ini berarti untuk bisa membeli saham yang sudah beredar, tentu perusahaan butuh dana ya yang sangat besar. Ini artinya arus kas perusahaannya cukup baik. Berarti kinerja perusahaannya baik, investor pun akan lebih percaya kepada perusahaan. Kelebihan kas. Ya, kalau punya kelebihan kas, salah satunya bisa kita pakai untuk membeli saham kita kembali sebagai bentuk investasi ya. Ini juga ada risiko. Kalau kita banyak pakai uang kas, berarti perusahaan itu sudah tidak liquid lagi, kurang liquidnya. Kemudian rasio utang terhadap modal jadi meningkat karena modal kita mengecil kan. Kalau modal sudah semakin mengecil, berarti rasio utangnya akan semakin tinggi. Potensi penurunan harga saham. Ya, ini juga risiko. Apalagi kalau ada insider trading, silakan dicek sendiri insider trading itu apa. Nah, kalau harga terlalu tinggi kan berarti ada sesuatu di sana. Ada hal yang tidak baik yang ditutupi oleh perusahaan, makanya dia beli dengan jumlah yang banyak. Kalau investor cukup cermat, dia menganalisis, dia bisa menduga ini ada sesuatu yang kurang baik, dia akan jual aja saham perusahaannya. Jadi harganya akan turun. Kayaknya ini pertimbangannya harus matang sekali. Oke, saham biasa sudah, tambahan modal sektor sudah, saham treasury sudah. Meskipun saham treasury agak jarang kalau kita lihat di laporan keuangan pada umumnya ya, ada tapi jarang.
Komponen yang ketiga adalah keempat ya, kebijakan dividen. Ketika investor menanamkan modal, dia tentu mengharapkan suatu imbal hasil, salah satunya bentuk dividen. Dari laba-laba perusahaan yang sudah dikumpulkan selama setahun, dilakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS, baru ditentukanlah kalau kita akan membagikan dividen. Ini ada beberapa faktor. Pertama, kebutuhan dana. Kalau perusahaan butuh dana untuk investasi berikutnya, biasanya dividen agak kurang dibagikan atau sama sekali tidak dibagikan. Ya, itu semua tergantung kebijakan perusahaan di RUPS-nya. Kemudian keuntungan dan arus kas. Nah, kalau perusahaannya punya banyak untung dan punya banyak arus kas berlebih, itu bisa saja dibagikan. Persaingan pasar. Kalau kita lihat sama-sama perusahaan yang sama nih, kita ambil contoh di Bursa Efek, Bank A dan Bank B sama-sama bergerak di sektor perbankan ya. Si Bank A melihat persaingan dari Bank B ini cukup menantang. Kalau si Bank A membagikan dividen, otomatis arus kas dia akan mengecil ya. Dia jadi kurang punya dana untuk berkembang, untuk mengembangkan investasinya. Sementara kita lihat perusahaan B, dia tidak membagikan dividen. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh si Bank A. Kalau si Bank A tetap mau bagikan dividen, bagaimana cara dia nanti akan menyaingi inovasi dari Bank B yang tidak membagikan dividen? Karena untuk mengembangkan inovasi tentu harus banyak penelitian dan pengembangan, dan itu tentunya butuh dana yang cukup banyak. Yang keempat, struktur modal. Ya, kalau utangnya besar, gimana cara bayar dividen? Dia harus mengutamakan bayar utangnya dulu, baru boleh membayar dividen. Kemudian preferensi pemegang saham. Ya, pemegang saham lebih suka dividen atau enggak. Kalau perusahaannya kalau pemegang saham kurang suka dividen, ya dia tidak akan melakukan pembagian dividen. Nah, ini contohnya perusahaan investasi lagi ke dalam bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan. Ini ada jenis-jenis dividen. Pertama, kebijakan dividen stabil. Jumlah dividennya tetap sama. Misalnya Rp2 per lembar. Itu stabil setiap tahun. Ada juga yang namanya stabil tapi melalui rasio. Dividen payout rasionya misalnya 2%. Jadi berapapun laba tetap dari 2%-nya itu diambil. Itu bisa juga, namanya stabil. Yang kedua, kebijakan dividen naik. Setiap tahun naik, tapi meskipun naiknya tidak sama, yang penting naik. Nomor 3, kebalikannya yang menurun. Kalau nomor 4 itu tidak tetap, ya bisa naik, bisa turun, bisa stabil, bisa nggak bagi gitu. Tidak membagikan dividen juga termasuk kebijakan dividen. Jadi misalnya ketika kita melakukan penelitian di bidang keuangan, mengambil variabel tentang dividen, perusahaan sampel yang tidak membagikan dividen itu tetap dimasukin, karena kebijakan dividennya adalah tidak membagikan dividen. Ini ada teori. Nah, teori ini kalau yang buat penelitian keuangan sering pakai yang seperti ini untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Ini pertama, teori relevansi dividen. Artinya ada bagi dividen, ada dampak ke nilai perusahaan. Makin besar dividen dibagikan, harapannya adalah makin bagus juga nilai perusahaannya, karena bisa bagi dividen pasti perusahaan itu ada profit ya, ada prospek yang bagus juga. Tapi ini ada pertentangan juga, katanya tidak selalu konsisten hasilnya. Ya makanya ini harus diuji lagi kan melalui penelitian. Ini yang membuat penelitian tentang kebijakan dividen ini sangat menarik, fenomenal, dan sampai sekarang belum ditemukan kebijakan dividen yang paling tepat. Sama seperti struktur modal juga. Yang kedua, teori tidak relevansi dividen atau irrelevance dividend theory. Ini bagi atau tidak bagi dividen tidak ada ngaruh ke nilai perusahaan.
Investor menciptakan portofolio sesuai dengan preferensi mereka. Kalau mereka suka perusahaan yang dividen, ya mereka akan invest ke perusahaan yang membagi dividen. Kalau investornya tidak kurang suka dengan dividen, dia akan invest ke perusahaan yang memang jarang membagikan dividen atau tidak membagikan dividen. Kemudian ketiga, teori penggantian dividen. Ini juga mau bagi atau nggak bagi dividen nggak akan ngaruh ke mereka. Karena kalau dia tidak mendapatkan dividen, dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang lain, yaitu dengan dijual sahamnya. Ingat, selain dividen, investor juga bisa mengharapkan kenaikan harga sahamnya atau capital gain. Ketika dia membeli saham dengan harga Rp100 per lembar, 5 tahun kemudian harga sahamnya menjadi Rp150 per lembar. Meskipun dia tidak bagi dividen, tapi kan harga sahamnya meningkat Rp50 per lembar. Ketika dia jual, dia itu akan langsung jadi keuntungan dia. Karena logikanya, kalau pasar yang efisien, berarti kan harga saham itu mencerminkan fundamental. Fundamental berarti salah satunya laba perusahaan atau ekuitasnya juga terhitung ya. Nah, dividen itu kan komponen ekuitas. Kalau nggak dibagi, ya ekuitasnya akan bertambah kan. Nah, di situ dia kenanya. Makanya itu disebut teori penggantian dividen. Nggak dapat dividen pun tidak apa-apa, karena nanti kalau dijual harga saham pun akan menutupi. Jadi tetap untung. Ya, dengan catatan kalau harga sahamnya naik, ya ini teori-teori ini kan namanya teori banyak asumsi ya. Yang keempat, teori sinyal. Teori sinyal ini artinya ketika perusahaan mengumumkan dia mau bagi dividen, ini akan menjadi sinyal yang baik karena perusahaan ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu untuk membagikan dividen. Artinya perusahaannya itu punya untung. Kalau tidak punya untung, dia tidak mungkin akan bagikan dividen. Dan bisa sanggup membagikan dividen itu memberikan prospek masa depan yang baik juga kan. Jadi sebuah sinyal. Makanya harga saham akan naik kalau ada informasi pembagian dividen. Kemudian teori bird in hand. Ini lebih memilih dividen daripada capital gain. Ini asumsi investor memilih pendapatan yang pasti daripada pengembalian tidak pasti di masa depan. Pendapatan yang pasti ini maksudnya adalah dividen. Pengembalian tidak pasti ini maksudnya dari capital gain, karena harga saham kan fluktuatif ya. Dia akan naik, akan turun, tapi kita nggak tahu dia cenderung naik atau cenderung turun di masa depan. Kita kan tidak bisa meramal masa depan ya, tapi kita hanya bisa memperkirakan dengan berbagai asumsi. Terus namanya bird in hand. Bird itu diibaratkan sebagai uang. Jadi uang di tangan lebih enak kan daripada uangnya terbang di langit, tidak jelas ya. Nah, makanya disebut teori bird in hand. Itu filosofi aja. Kemudian ada istilah nilai buku. Kalau kita bahas tentang ekuitas, ini selisih nilai aset dengan liabilitas. Nilai buku menggambarkan intrinsik perusahaan. Nilai ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Dikurangi juga dengan saham preferen ya kalau ada. Ini sebagai tolok ukur kinerja perusahaan ya. Tapi nilai buku ingat ya, dia tidak mencerminkan nilai pasar karena nilai pasar dipengaruhi oleh faktor lain. Kalau di rasio keuangan itu namanya price to book value atau price to book ratio, PBV atau PBR. Ya, banyak istilahnya, tapi kuncinya tetap sama. Harga pasar bagi harga buku, itu rumusnya. Harga pasar ini diwajar atau tidak. Kalau harga pasarnya gini, kalau misalnya PBR atau PBV di bawah 1, berarti harga pasarnya tuh lebih rendah dari nilai buku. Artinya berarti saham ini murah. Tapi ketika PBV-nya lebih tinggi dari 1, ini berarti harga saham pasarnya itu lebih tinggi dari harga saham di nilai bukunya. Berarti harga sahamnya mahal. Ya, kalau mau investasi harus perhatikan harganya juga. Kita beli di harga diskon atau beli di harga mahal. Oke, ini yang dapat saya sampaikan tentang
modal saham atau ekuitas pemegang saham. Semoga dapat dipahami dengan baik.